Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zulawahida. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep dari artificial intelligence dan juga penerapannya, implementasinya dari 5 konsep utama yang mendasarinya. Baik, tujuan dari presentasi kali ini yaitu mengenal dan memahami artificial intelligence, kemudian menggali konsep utama kecerdasan buatan dan juga menganalisis implementasi konsep kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pendahuluan untuk artificial intelligence sendiri adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin cerdas yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Nah, dalam artificial intelligence sendiri terdapat beberapa konsep utama dan bisa untuk diimplementasikan dalam berbagai kehidupan manusia. Untuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan sendiri merupakan subbidang pengetahuan komputer khusus yang ditunjukkan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia. Dilansir dari Investopedia, kecerdasan buatan adalah sistem dalam mesin yang meniru cara manusia berpikir dan bertindak. Nah, selanjutnya yaitu konsep yang pertama, machine learning. Machine learning adalah suatu mesin pembelajar yang dirancang agar suatu mesin dapat belajar tanpa arahan dari manusia. Jadi, machine learning memiliki kemampuan untuk dapat memperoleh data sendiri, lalu kemudian mempelajarinya hingga bisa melakukan tugas tertentu. Konsep utamanya yaitu mulai dari pengumpulan data, pembersihan data, eksplorasi data, pemilihan data, dan juga pemilihan teknik, di mana nanti kita akan memberikan pelatihan terhadap model dan akan mengevaluasi dari hasil ML. Nah, dari mesin learning sendiri juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, supervised learning, yaitu algoritma untuk mengenali pola antara input data dan juga label output. Jadi, supervised ini untuk mengenali pola yang sudah ada, sedangkan unsupervised learning adalah algoritma yang mencari pola yang sebelumnya belum diketahui. Jadi, polanya dicari terlebih dahulu. Kemudian jenis yang ketiga yaitu reinforcement learning, yaitu algoritma yang digunakan untuk menggunakan observasi yang dikumpulkan dari interaksi bersama untuk mengambil tindakan yang memaksimalkan output dan meminimalkan resiko, di mana algoritma ini akan terus belajar dan berulang-ulang dilakukan. Kemudian contoh penerapan machine learning. Yang pertama yaitu rekomendasi di marketplace. Jadi, ML akan menjadikan data history untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kemudian ada pengkategorian terhadap email. Jadi nanti akan ada klasifikasi berdasarkan kategori, misalkan kategori sosial, update, forum, dan juga promotion yang itu sudah ada di email kita dan bisa kita lihat setiap harinya. Kemudian ada Face ID atau Face Recognition, di mana setiap detail wajah akan dibagi menjadi pixel yang berukuran kecil sehingga akan disesuaikan ketika akan diuji mungkin untuk lock screen dan juga lain sebagainya. Kemudian ada saran pencarian di mesin pencarian engine seperti Google. Jadi akan memberikan saran otomatis atau rekomendasi berdasarkan kata lanjutan yang paling sering ditulis oleh orang lain. Kemudian konsep selanjutnya yaitu neural networks. Neural networks atau juga kepanjangan dari ANN, Artificial Neural Network, adalah sekumpulan algoritma machine learning yang dirancang untuk mengenali pola data. Nah, neural network ini merupakan suatu model yang diinspirasikan dari suatu proses neuron di dalam otak manusia. Jadi, neuron dari otak manusia atau kita itu terdiri dari beberapa bagian. Begitu juga neural network yang terdiri dari beberapa lapisan mode. Antara lain lapisan input, lapisan hidden atau yang tersembunyi, dan juga lapisan output. Neural network dan deep learning sering dibahas secara bersamaan karena deep learning adalah metode yang sudah menggunakan neural network dalam memproses data. Kemudian contoh penerapan neural network yaitu
Dari search engine di Google, ketika kita akan memberikan input kepada Google. Jadi nanti Google akan memberikan hasil sesuai yang kita inginkan setelah kita memasukkan kata kunci. Jadi kita bisa memberikan input yang itu bisa berupa teks, gambar, ataupun suara. Kemudian ada fitur face lock atau sensor fingerprint pada smartphone. Kemudian juga di dalam bisnis, neural network berguna untuk data mining yang efektif, di mana neural network mencari pola dalam database yang memungkinkan pebisnis dapat mempelajari lebih lanjut tentang pelanggan mereka, melakukan strategi pemasaran, dan meningkatkan penjualan. Kemudian konsep yang ketiga yaitu natural language processing. Jadi, Natural Language Processing atau NLP adalah teknologi yang berkaitan dengan kemampuan komputer dalam memahami, menafsirkan, serta memanipulasi bahasa atau perintah manusia. Cara kerjanya ada dua, yaitu persiapan data dan juga pengembangan algoritma. Algoritma yang digunakan ada dua, yaitu rule-based system dan juga machine learning-based system. Untuk rule-based system sendiri adalah aturan yang sudah digunakan sejak awal pengembangan NLP sampai sekarang menggunakan aturan linguistik dan yang dirancang secara hati-hati dan komprehensif. Kemudian untuk machine learning based system sendiri menggunakan metode statistika dan juga sampai dengan metode modeling. Kemudian contoh pemanfaatan NLP yaitu di sini ada contoh gambar dari peralatan yang berbasis smart home, di mana saat ini banyak orang yang tertarik dengan peralatan smart home dengan menggunakan voice control. Nah, tugas dari NLP ini yang akan mengenali perintah suara dan akan menjalankan uh, yang diinginkan oleh user atau dari hasil inputannya itu dengan benar. Kemudian contoh lainnya yaitu di web browser dan juga translator, di mana NLP di Google ini sudah berada dalam skala yang besar sehingga sudah lintas bahasa, lintas domain, sehingga sudah berada dalam berbagai macam produk yang ada di Google, mulai dari user experience untuk melakukan pencarian, aplikasi, dan juga translate untuk terjemahan. Kemudian ada chatbot yang akan membantu menyimulasikan percakapan dalam berbagai format. Nah, ChatGPT itu juga termasuk dari kategori chatbot. Kemudian contoh lainnya yaitu ojek online, yaitu dengan memberikan nama pada suatu lokasi dengan bahasa yang lebih familiar. Misalnya kita memesan ojek di suatu tempat, maka nanti juga akan memunculkan beberapa tempat yang berada di sekitarnya dengan lebih detail. Kemudian konsep yang keempat yaitu computer vision, di mana computer vision adalah teknologi yang memungkinkan komputer bisa melihat serta mengenali objek di sekitarnya, selayaknya manusia. Jadi, jika AI memungkinkan komputer berpikir, maka computer vision memungkinkan teknologi komputer untuk melihat, mengamati, dan memahami. Cara kerja computer vision adalah dengan meniru bagaimana kinerja sistem visual manusia. Jika manusia melihat objek menggunakan mata, kemudian citra yang ditangkap, maka dilanjutkan ke otak dan akan diproses untuk diinterpretasikan dalam pengambilan keputusan. Misalnya keputusan menghindar jika melihat bahaya di depan, menyapa, tersenyum, dan sebagainya. Implementasi tersebut coba ditiru oleh computer vision, contohnya pada saat proses scanning QR code. Secara umum, cara kerja computer vision terbagi menjadi tiga, yaitu sesuai dengan bagaimana cara manusia melihat seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mulai dari mengakuisisi citra digital setelah memperolehnya, kemudian pengelolaan citra tersebut untuk memodifikasi data-datanya, dan juga proses terakhir yaitu analisa yang berupa interpretasi citra dari hasil pemrosesan. Untuk penerapannya sendiri ada di berbagai bidang. Yang pertama di bidang AI, contohnya yaitu robot scan, scan foto, sampai absen sidik jari yang merupakan contoh dari AI dengan computer vision. Kemudian di bidang industri ada contoh aplikasi yang ada di industri manufaktur dengan teknologi adalah berguna untuk mengidentifikasi kegagalan produk. Jadi memantau pengemasan dan memastikan agar kualitas produk itu, produk reject atau produk yang gagal itu berkurang.
Kemudian bidang otomotif, contohnya yaitu adalah produk mobil self-driving, di mana mobil ini akan mengenali objek yang ada di jalan seperti rambu lalu lintas. Dan ini sudah diadaptasi oleh beberapa perusahaan besar seperti BMW, Volvo, sampai Tesla. Kemudian di bidang medis, ada dalam pemakaian perangkat X-ray, gambar ultrasonik, dan juga tomografi untuk memudahkan dokter dalam mengetahui penyakit yang ada dalam tubuh manusia tanpa harus melakukan pembedahan. Kemudian konsep yang kelima yaitu expert system, di mana itu adalah program komputer yang dirancang untuk memecahkan masalah secara kompleks dan memberikan kemampuan pengambilan keputusan. Jadi bersikap seperti seorang yang expert di bidangnya, kemudian memberikan keputusan seperti ahli dalam bidangnya. Nah, expert system melakukan hal ini dengan cara mengekstraksi pengetahuan dari basis pengetahuannya, menggunakan penalaran dan inferensi sesuai dengan permintaan pengguna. Jadi kinerja expert system ini sangat bergantung dengan pengetahuan pakar atau yang ada di knowledge base-nya. Jadi semakin banyak pengetahuannya, maka akan semakin baik pula kinerjanya. Contohnya yaitu saat memberikan saran kesalahan ejaan saat mengetik di kotak pencarian Google. Jadi semakin sering kita melakukan contoh, maka akan semakin baik juga uh, pesan atau solusi yang akan diberikan oleh expert system ini. Nah, 3 komponen utama dari expert system yaitu user interface, UI dari programnya, kemudian interference engine yang merupakan inti yaitu unit pemrosesan sistem, dan juga knowledge base atau pengetahuan yang dimiliki. Kemudian contoh penerapannya yaitu di pertama di MyGene, yaitu salah satu sistem pakar yang dirancang untuk mendiagnosis penyakit bakteri dan merekomendasikan antibiotik. Kemudian ada Lexpert yang ini membantu dalam bidang hukum, membantu pengacara untuk mengevaluasi kasus dan membuat keputusan hukum. Kemudian ada aplikasi Alpha untuk bidang penerbangan dan membantu pilot mengambil keputusan saat terjadi masalah. Kemudian ada Stock Market Prediction System yang dikembangkan untuk memprediksi pergerakan pasar saham berdasarkan analisa data dan tren pasar saat ini. Kemudian ada aplikasi Robo-Advisor yang ini dimanfaatkan dalam industri keuangan untuk memberikan saran investasi berdasarkan profil resiko dan tujuan dari investasi itu sendiri. Kemudian kesimpulannya yaitu AI sendiri telah membawa revolusi dalam dunia teknologi dengan berbagai konsep utamanya seperti machine learning, neural networks, NLP, computer vision, dan expert system, di mana ini akan menjadi memberikan kita solusi banyak untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, mempercepat proses, dan membuka pintu kemajuan di masa depan yang harus dibarengi dengan kekuatan untuk selalu belajar dan juga keberlanjutan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, digital learning checklist. Teknologi akan terus berkembang dan merupakan suatu tantangan bagi kita untuk terus maju berjalan bersamanya. Manusia adalah komponen terkuat untuk memajukan teknologi itu sendiri. Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.